dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat pagi saudaraku dalam kasih Kristus Yesus. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang memberi kesempatan pada kami untuk memasuki hari ini. Sebelum kami mengadakan aktivitas kami rindu terlebih dahulu mendengarkan ataupun merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kuduskan kami Bapa, sehingga kami layak berkata-kata dan juga mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan pagi kita yang terambil dari Markus 5 ayat 34. Saya bacakan demikian firman. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, perempuan ini telah mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dia sudah berobat juga selama 12 tahun. Namun sampai pada saat dia bertemu dengan rombongan Yesus, dia masih juga belum sembuh. Saudara-saudaraku, perempuan ini percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah, dan juga dia mengikuti tentang perjalanan Yesus yang banyak melakukan mukjizat, penyembuhan, mengusir setan, menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, dan ada banyak mukjizat yang dia lakukan. Perempuan ini percaya pada Yesus. Dia beriman pada Yesus. Dan iman pada Yesus itu ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan. Jadi boleh dikata bahwa renungan kita pada pagi hari ini, maka iman itu harus diteruskan ataupun dilanjutkan dengan sebuah perbuatan. Iman dan perbuatan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Iman saja tanpa perbuatan juga tidak bisa, dan sebaliknya perbuatan tanpa iman juga tidak mungkin. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, inilah contoh bagaimana iman seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia beriman, dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan, dan kepercayaan yang ada pada dirinya ini ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan nyata, yakni menemui Yesus. Padahal saudara-saudaraku, dia sedang dalam keadaan pendarahan. Penyakit yang diderita oleh ibu ini sesungguhnya menurut hukum agama dia tidak bisa bersentuhan dengan siapapun, karena dia dalam keadaan najis. Jika dia bersentuhan dengan seseorang, maka orang lain itu akan juga
menjadi najis. Menurut hukum agama, sebaiknya perempuan ini harus mengurung diri agar tidak menajiskan orang lain. Namun kepercayaan itu mendorong dia, memberanikan dia untuk bertindak sesuai dengan imannya. Dan tindakan yang dilakukan oleh ibu ini saya kira cukup berani, karena dia menembus kerumunan orang banyak yang mengikut Yesus. Dan itu berarti bahwa dia menajiskan ada banyak orang. Dan bila orang tahu bahwa dia melakukan penajisan yang seperti itu, maka hukum agama akan menghukum dia dengan berat. Namun baginya, hal itu tidaklah menjadi persoalan. Iman itu harus dilakukan dalam bentuk tindakan yang nyata. Dan dia berani melaksanakannya. Walaupun harus menempuh resiko yang besar. Ringkas cerita, dia menyentuh jubah Yesus. Dia percaya bahwa dengan menyentuh jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Dan memang benar, saudara-saudaraku, begitu dia menyentuh jubah Yesus, dia merasakan pendarahannya berhenti. Dan kemudian Yesus juga merasakan ada kekuatan dalam dirinya yang keluar. Itu sebabnya maka Yesus mengatakan, siapa yang menyentuh aku? Tapi murid-muridnya, begitu banyak orang yang mengikut kita, mana mungkin kita mengetahui siapa yang menyentuh engkau? Ada banyak yang menyentuh engkau. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah orang yang sudah menerima kekuatan darinya dan sembuh. Dan tanpa takut juga, karena iman itu harus disertai dengan sebuah tindakan jujur. Maka si perempuan ini bersujud di hadapan Yesus, di kaki Yesus, dan mengaku bahwa dialah yang menyentuh Yesus. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Maka dikatakan Yesus, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, oleh karena iman yang dilakukan ataupun yang ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan, hasilnya kita melihat di sini, saudaraku, bahwa beriman kepada Yesus itu bukanlah hal yang sia-sia. Tapi beriman kepada Yesus yang mampu menyembuhkan itu ternyata menghasilkan apa yang diharapkan. Dan Yesus bukan menghukum dia dengan mengatakan bahwa engkau najis dengan memegang aku, itu berarti engkau menajiskan aku. Tidak demikian yang dikatakan oleh Yesus. Tapi dia katakan, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau berani menanggung resiko oleh karena kepercayaanmu. Dan kepercayaanmu itulah yang menyembuhkan engkau. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan kita pada pagi hari ini, risiko yang seharusnya ditanggung oleh si perempuan ini oleh karena dia bertemu dengan Yesus secara jujur mengakui apa yang terjadi, Yesus memberikan perlindungan dan bukan penghukuman. Bahkan Yesus meneguhkan kesembuhan yang diterima oleh perempuan ini oleh karena kepercayaannya bahwa hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita, renungan kita pada hari ini, kita harus mengingat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Bahwa dia bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi pun dia menindaklanjuti kepercayaannya dalam bentuk yang nyata. Dia percaya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Jika demikian, dia harus mendatangi Yesus sekalipun dia dalam keadaan najis. Dan hasilnya, bahwa dia sudah ditahirkan dengan menyentuh Yesus. Bukan hanya ditahirkan, tapi pun disembuhkan oleh karena imannya. Dia diselamatkan oleh karena imannya. Demikian saudara-saudaraku, kita mendapatkan sebuah hikmat bagaimana
pentingnya mewujudkan iman dalam bentuk perbuatan nyata dalam kehidupan ini. Dan itulah yang akan mendapatkan hasil yang baik bagi kita. Sebagai contoh, jika kita beriman bahwa dendam itu adalah bukan milik kita, dendam ataupun hukuman itu adalah milik Allah, jika itu yang kita imani, maka tindakan kita adalah bukan membalas dendam, tapi justru mengampuni. Jika kita mengimani bahwa berbuat baik itu adalah kehendak Tuhan, maka yang kita lakukan adalah berbuat baik dalam kehidupan ini. Yang kita imani itu, kita wujudkan dalam bentuk perbuatan sehari-hari kita. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan iman. Berbeda tentu dengan kepercayaan. Saya percaya bahwa buku ini ada, namun tidak ada kewajiban bagi saya untuk membacanya. Berbeda dengan iman. Jika saya percaya bahwa buku ini ada, maka ada kewajiban bagi saya untuk membacanya. Jadi bukan hanya percaya, tapi mewujudkan apa yang saya percayakan, apa yang saya percayai dalam hidup ini. Itulah yang dimaksudkan dengan iman. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh Yakobus, iman harus dibarengi dengan perbuatan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa di sorga, karena kami boleh belajar dari perempuan yang percaya dan mewujudkan kepercayaannya dengan menerobos kerumunan banyak orang, sekalipun harus menanggung resiko akan mendapatkan hukuman berat. Namun ternyata iman yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan menghasilkan keselamatan dan kesembuhan. Bapa di sorga, mampukanlah kami Tuhan, bukan hanya beriman, tapi mampu mewujudkan iman kami dalam kehidupan sehari-hari kami, khususnya juga pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mendoakan Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan juga Pos PI Bontang. Mohon Bapa di surga kiranya Engkau memberkati Runggun, Perpulungan, dan Pos PI ini. Dengan berkat yang Kau berikan kepada mereka, iman mereka tetap terjaga. Mereka beriman dan mewujudkan iman mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari menjadi saksi yang hidup di sana. Dan kemudian juga Bapa di surga kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan, pertolongan bagi mereka semua. Dan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan dalam kerangka membangun jemaat dan membangun iman, Engkau berkati Bapa di surga. Terima kasih, itulah doa kami mengenai Runggun, Perpulungan, dan Pos PI yang ada di Kalimantan ini. Dan kami juga tidak lupa mendoakan setiap orang, anak-anak Tuhan yang mengikuti renungan pagi hari ini. Kami juga mohon Bapa di surga, supaya Engkau kuatkan iman kami, dan mampukan kami menghayati iman yang Kau berikan kepada kami, dan mewujudkannya dalam bentuk perbuatan nyata sehari-hari, sehingga kami juga boleh memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami diselamatkan, dan kami disembuhkan dalam kehidupan ini. Maka Bapa kami yang di surga, setiap anak Tuhan yang ikut dalam renungan doa pagi ini, jika ada di antara kami yang ada dalam keadaan sakit, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Dan apabila ada kami dalam pergumulan, kiranya Engkau memberikan solusi bagi kami, sehingga pergumulan kami boleh kami hayati dan pada akhirnya kami menemukan jalan keluar yang datang dari Tuhan. Engkau juga yang tetap memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi kami dalam situasi pada saat ini, sehingga penyakit corona dan lain sebagainya tidak akan mampu mencelakakan kami. Dan juga Engkau tetap memberi hati yang gembira kepada kami, sehingga kami boleh dengan penuh sukacita menjalani hidup kami pada hari ini oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus.
yang mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami makanan secukupnya pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.